Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita senantiasa sehat selalu, tak kurang satu apapun. Berjumpa kembali dengan saya Sandy Noviko pada perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang perencanaan sumber daya manusia. Seperti kita ketahui, perencanaan sumber daya manusia adalah salah satu dari fungsi manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan entry point atau titik masuk bagi pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gagalnya pencapaian tujuan organisasi salah satunya karena organisasi tidak melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan baik. Lantas, apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Mattis dan Jackson pada tahun 2001 menyebutkan perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaannya pada masa yang akan datang, baik jumlah, jenis, maupun kualitasnya untuk mencapai tujuan strategis organisasi melalui fungsi-fungsi sumber daya manusia. Setidaknya ada dua komponen dalam perencanaan sumber daya manusia. Komponen pertama adalah komponen kebutuhan dan komponen yang kedua adalah komponen ketersediaan. Komponen kebutuhan yaitu menentukan jumlah, keahlian, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan di masa mendatang dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Dan komponen ketersediaan yaitu menentukan apakah perusahaan akan aman terhadap karyawan dengan keahlian yang dibutuhkan dan menentukan dari mana sumbernya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang aspek pokok dalam perencanaan sumber daya manusia. Ada beberapa aspek di situ, antara lain yang pertama, sistematis dan merupakan proses yang disadari serta terencana. Aspek yang kedua, proses terus-menerus karena tujuan organisasi dan lingkungan akan senantiasa berubah. Aspek yang ketiga adalah tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan penekanan pada rencana jangka panjangnya. Aspek yang keempat berhubungan dekat dengan proses perencanaan organisasi ataupun perusahaan karena ia akan menentukan kebijakan dan prioritas. Aspek yang kelima, tingkat sumber daya manusia dalam hal kualitas maupun kuantitas akan bergantung pada kemampuan. Dan aspek yang terakhir atau aspek yang keenam adalah sumber daya manusia pastinya harus memenuhi persyaratan demi keefektifan organisasi. Ada tiga hal yang menjadi tujuan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tujuan yang pertama adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia
baik jumlah maupun kualitasnya di saat ini dan di masa yang akan datang. Tujuan yang kedua, untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia. Tujuan yang ketiga, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memberikan kepuasan kerja. Sementara ada 7 manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Antara lain, manfaat yang pertama adalah dapat mengintegrasikan kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Manfaat yang kedua, dapat menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Manfaat yang ketiga, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Manfaat yang keempat, menghindari kekurangan ataupun kelebihan karyawan. Manfaat yang kelima, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi. Manfaat yang keenam, menjadi dasar dalam melakukan penilaian kinerja. Dan manfaat yang ketujuh adalah menetapkan program penarikan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan. Ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap perencanaan sumber daya manusia. Antara lain yang pertama adalah pihak individu. Bagi pihak individu, perencanaan sumber daya manusia memiliki kepentingan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan ataupun kapasitas individu. Pihak yang kedua tentu saja organisasi itu sendiri. Bagi organisasi, kepentingan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kompetensinya. Dan yang ketiga adalah kepentingan nasional. Perencanaan sumber daya manusia memiliki kepentingan untuk meningkatkan produktivitas nasional, mendapatkan tenaga kerja handal untuk mendukung program pemerintah. Ada 3 hal yang harus diperhitungkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hal yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan tantangan eksternal. Antara lain meliputi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan persaingan. Hal yang kedua adalah tantangan internal. Meliputi rencana strategis anggaran, estimasi produksi, ramalan penjualan, dan struktur organisasi beserta tugas pekerjaan. Situasi internal ketenaga kerjaan menjadi hal ketiga yang juga harus diperhitungkan. Situasi internal ketenaga kerjaan dalam setiap organisasi selalu bersifat dinamis akibat dari adanya pengunduran diri, PHK, meninggal dunia, rotasi, dan pensiun. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan karakteristik dan kemampuan sumber daya manusia meliputi beberapa faktor, antara lain. Faktor yang pertama adalah perubahan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Faktor yang kedua, perubahan strategi pada tingkat organisasi. Faktor yang ketiga, tingkat persaingan dalam dunia industri. Faktor yang keempat,
perubahan lingkungan secara makro, dalam hal ini perubahan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Faktor yang kelima, perubahan struktur dan kapasitas organisasi. Dan faktor yang keenam adalah perubahan pada angkatan kerja. Selanjutnya, proses perencanaan sumber daya manusia meliputi beberapa hal, antara lain yang pertama, meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang. Dasar untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia yaitu permintaan terhadap barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Ramalan kebutuhan sumber daya manusia ditentukan oleh kegiatan produksi. Kegiatan produksi ditentukan oleh permintaan barang ataupun jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permintaan barang ataupun jasa berbanding lurus dengan permintaan tenaga kerja. Untuk mengetahui sumber daya manusia yang dibutuhkan, Departemen Sumber Daya Manusia perlu melihat secara konkret kondisi perusahaan pada saat itu, serta perencanaan dari setiap unit kegiatan yang ada di perusahaan, seperti perencanaan keuangan, pemasaran, dan operasi. Proses yang kedua adalah proyeksi persediaan sumber daya manusia yang akan datang. Proyeksi persediaan hanya berhubungan dengan persediaan internal sumber daya manusia. Perkiraan tentang jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan harus sesuai dengan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga harus juga mencermati sumber daya manusia yang ada dan pola gerakan sumber daya manusia sepanjang waktu yang bersifat dinamis karena adanya promosi, pemindahan, dan pemberhentian. Proses yang ketiga adalah membandingkan kebutuhan yang diramalkan dengan persediaan. Proses ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan karyawan neto. Artinya, karyawan yang memang sungguh-sungguh dibutuhkan pada tiap jabatan dalam perusahaan atau untuk perusahaan secara keseluruhan. Dari hasil membandingkan ini, didapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, permintaan sama dengan penambahan, sehingga dalam kondisi ini tidak ada kegiatan penambahan ataupun pengurangan sumber daya manusia. Kemungkinan yang kedua, terjadinya kekurangan sumber daya manusia. Pada kondisi ini, diperlukan strategi untuk memenuhi kekurangan tersebut. Dan kemungkinan yang ketiga adalah kelebihan sumber daya manusia. Kondisi ini juga memerlukan strategi untuk mengurangi kelebihan sumber daya manusia tersebut. Proses selanjutnya atau proses yang keempat adalah merencanakan kebijakan dan program untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Dan proses yang kelima adalah menilai keefektifan perencanaan sumber daya manusia. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia yang meliputi antara lain 1. Peramalan kebutuhan. Yang kedua, analisis beban kerja atau work load analysis. Yang ketiga adalah
analisis tenaga kerja atau workforce analysis. Yang keempat adalah menghitung tingkat absensi. Dan yang kelima adalah menghitung tingkat perputaran sumber daya manusia atau labor turnover. Apa yang dimaksud dengan turnover di sini? Turnover adalah kondisi ketika ada sumber daya manusia atau karyawan yang keluar ataupun mengundurkan diri dari perusahaan ataupun organisasi. Dan pastinya turnover ini akan memiliki dampak bagi organisasi ataupun perusahaan yang bersangkutan. Apa saja dampaknya? Dampaknya antara lain yang pertama, menimbulkan biaya penarikan sumber daya manusia baru. Dampak yang kedua, bertambahnya biaya pendidikan dan latihan. Dampak yang ketiga, meningkatnya kecelakaan kerja sebagai akibat tenaga kerja kurang terlatih. Dampak yang keempat, adanya produksi yang hilang selama masa pergantian. Dampak yang kelima, peralatan produksi tidak bisa digunakan karena ditinggal oleh tenaga kerja. Dampak yang keenam, perlu diadakan kerja lembur untuk memenuhi target yang ditetapkan. Dan dampak yang ketujuh adalah biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada hasil kerja tenaga kerja baru. Bagian yang terakhir adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya turnover. Antara lain yang pertama adalah suasana kerja yang tidak menyenangkan. Faktor yang kedua, kompensasi di bawah standar. Dalam hal ini di bawah UMR ataupun UMK. Faktor yang ketiga, tidak adanya penghargaan atas prestasi. Faktor yang keempat, pekerjaan lebih bersifat rutin dan tidak menantang. Faktor yang kelima, tidak ada jaminan atas pengembangan karir. Faktor yang keenam, keamanan kerja yang tidak terjamin. Faktor yang ketujuh, rendahnya disiplin dan moral kerja sumber daya manusia. Faktor yang kedelapan, perlakuan tenaga kerja yang tidak wajar. Dan faktor yang kesembilan adalah konflik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang baik. Demikian materi yang bisa disampaikan pada perkuliahan tentang perencanaan sumber daya manusia. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada kesempatan perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.